Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera tabi pun. Oke, pada pagi hari ini kembali kita akan review seputar komoditi yang baru dan juga mungkin terasa asing di telinga kita, khususnya di wilayah kita Indonesia. Ini adalah sebuah tanaman kurma. Kalau kita mendengar kata kurma, tentu ini identik dengan wilayah Timur Tengah. Namun pada faktanya di wilayah kita di Indonesia sendiri sudah banyak yang membudidayakan tentang kalau di Timur Tengah itu sendiri kurma ini mulai berbuah itu di usia di atas 10 tahun. Kemudian di Thailand, wilayah tropis, itu di antara 4 sampai dengan 5 tahun. Kalau di Indonesia sendiri itu relatif ya, berbagai macam umur yang sering kita jumpai di media sosial, yang juga diupload oleh pecinta-pecinta kurma atau komunitas. Namun untuk wilayah kita sendiri, khususnya di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, jadi ada sesuatu yang cukup unik dan menarik. Kita sendiri di perkebunan uji coba di Kecamatan Pasir Sakti menanam sekitar setengah hektar pohon kurma yang kita tanam 8 bulan yang kalau lalu. Di awal Ramadan kemarin saya pernah review video yang di situ muncul satu batang kurma yang sudah mengeluarkan mancung, dan di tengah-tengah Ramadan ini sudah bertambah satu lagi, jadi ada 2 pohon kurma yang sudah mengeluarkan mancung. Kemudian yang waktu pertama itu dia mengeluarkan mancung, disusul lagi mancung yang berikutnya. Nah, ini artinya membuktikan bahwa wilayah kita, khususnya Kecamatan Pasir Sakti, sangat cocok sekali untuk dibudidayakan masalah tanaman kurma. Ada hal menarik ya yang membuat saya artinya penasaran. Memang kurma ini kalau kita amati banyak sih yang tumbuh secara liar. Nah, dan ini selama inilah yang menjadi acuan kawan-kawan, rekan-rekan, terutama masyarakat pada umumnya. Kemudian muncullah mitos bahwasanya kurma ini tidak bisa berbuah walaupun sudah tinggi, sudah besar di wilayah Lampung. Berangkat dari situlah kita mempelajari berbagai macam trik atau keilmuan atau tutorial, kita juga lewat online, tentang karakteristik atau bagaimana sih sebenarnya kurma ini bisa dibudidayakan di wilayah tropis termasuk Indonesia. Faktanya setelah kita pelajari, kemudian kita praktekkan 8 bulan yang lalu kita tanam, ini buktinya muncul 2 pohon yang sudah mengeluarkan mancung. Artinya mitos yang selama ini kurma tidak bisa berbuah itu tidak benar. Memang begini, dalam membudidayakan kurma, sekali lagi saya sampaikan, ini tidak sama dengan kita menanam pohon-pohon yang lainnya. Memang harus ada aturan yang harus diikuti sehingga apa yang ditanam itu bisa menghasilkan. Wilayah Indonesia ini kan termasuk wilayah yang sangat tinggi, keasaman, lembab. Nah, itu semua kan bisa disiasati. Sebenarnya kunci utama yang penting lokasi yang kita tanami ini jangan sampai artinya ada tumbuhan lain yang bisa mengganggu atau menutupi cahaya matahari yang menyinari kurma tersebut. Itu kunci pertama. Yang kedua tentunya dari segi pupuk tidak sulit, hanya pupuk kotoran hewan, kambing yang di sini yang kita pakai. Setiap satu lubang itu 1 karung ya, 50 kg itu.
kemudian juga sekam padi. Yang lebih bagus lagi kalau sekam tersebut dibakar. Kemudian tidak lupa kapur dolomit, tentunya kapur dolomit ini karena mengatur pH, keasaman tanah, itu bisa mengganggu proses pertumbuhan dan juga proses pembuahan daripada kurma. Jadi harus ada kapur dolomit. Kemudian jika perlu untuk fermentasi, cepat proses penguraian daripada material atau media tanam tersebut. Perlu juga mungkin ditambahkan molase sebagai makanan daripada mikroorganisme yang ada di E4 tersebut. Jadi jelas sesuai dengan fakta yang kita lihat bahwasanya kurma di wilayah kita di Pasir Sakti, Lampung Timur, Indonesia umumnya itu tidak ada masalah, dan saya sudah membuktikan bukan hanya katanya, bukan hanya mitos. 8 bulan mulai kita tanam di lahan, ada 2 pohon yang sudah mengeluarkan mancung. Itu artinya titik awal keberhasilan kita menanam di wilayah Kecamatan Pasir Sakti. Terus mengamati, jadi setengah hektar ini kan kita tanam 100 batang pohon kurma. Nah, berdasarkan literatur yang kita pelajari, kurma ini kan dia sebenarnya mulai berbuah ketika akar tunjang atau akar tunjang yang di bawah banyak itu sudah mencapai sumber air. Ini sedang kita amati. Nah, di sini yang saya lihat, yang saya amati dan saya perhatikan, 2 batang kurma yang sudah mengeluarkan buah ini memang dia berdekatan dengan air ya, air bekas galian pasir. Nah, apakah memang ini suatu fakta? Terus akan kita teliti, karena kurma itu sendiri kan ada 3 macam akarnya: akar bawah atau akar tunjang tadi untuk mencari sumber air, kemudian akar tengah mencari makanan, kemudian akar atas atau akar serabut yang di situ menyerap daripada sinar matahari. Saudara-saudara, mungkin itu sedikit penyampaian dari kita. Mulai sekarang jangan ragu lagi untuk membudidayakan kurma, ini fakta. Marilah kita mulai menciptakan sebuah siklus ekonomi yang positif guna menciptakan pangan ya, karena pangan ini sangat utama. Ini termasuk pangan alternatif bagi para petani. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam komunitas pecinta kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.